Raharjo RI terkait dengan tentu saja dalam kondisi COVID sekarang ini tentang pemerintah daerah. Masukan, analisis, kajian yang saya pikir bisa membantu kita dalam meneropong permasalahan yang ada di lapangan. Tapi pakai namun ya. DPD RI kita ini memang cenderung ya sepakat bahwa kita ini dari daerah Indonesia, sehingga apa yang diberikan masukan, sorotan, kajian, analisis dari pusat ke daerah, kita justru melihatnya dari daerah ke pusat ya. Pasti ada saling mempengaruhi. Kita semua tahu kalau umpamanya kita punya anak, anak saya sedikit Pak, ini 6. Kalau anak kita bermasalah, maka di antara masalah itu dari kita sebagai orang tua, ya. Oleh karena itu kita sering membincang di sini di samping permasalahan-permasalahan daerah yang memang semestinya wakil-wakil daerah seperti kita ini ikut mencari solusi, ikut memperbaiki, tapi kita juga tidak jarang mengaitkan dengan hal-hal yang dari pusat gitu. Ini kenapa begini gitu? Paling tidak kami berperan menjembatani, mendorong, meminta agar disikapi secara proporsional. Hari ini juga kami pernah mendapatkan kajian yang menurut kami menarik. Kenapa umpamanya pemerintah masa lalu itu menyikapi dinamika daerah itu cukup tarik ulur. Karena dicontohkan TNI Komesta itu disikapi, tapi tidak kemudian berkepanjangan. Kenapa? Karena itu gejolak daerah, merasa tidak puas, ya, kurang diperhatikan dan sebagainya. Oleh karena itu dalam kajian-kajian seperti ini, forum seperti ini, apalagi narasumber kita Pak Robert dari Ombudsman dan Profesor Prasojo dari UI, saya pikir ini bagus kita jadikan bahan dialog ya, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita bisa mengambil peran. Umpamanya Pak Robert dalam kertas kerjanya dalam kali di akhir itu ada catatan tentang otonomi memang ya meniscayakan berkurangnya sentralisme dan sentralisasi yang ada selama ini. Namun gitu ya, perlu otoritas ya, otonomi tersebut jelas tak bisa ditegakkan tanpa wibawa otoritas pusat dan sebagainya. Itu artinya bahwa memang pola komunikasi pusat dan daerah itu ada muatan-muatan edukasinya, sehingga dalam negara kesatuan yang jelas pusat dulu baru daerah, beda dengan negara federasi, kekuatan daerah dulu baru pusat. Kemudian umpamanya tadi diangkat, memang kita sangat tersesat ya, dicontohkan korupsi. Karena saya dulu di DPRD Provinsi Sumatera Utara, dari 100 orang itu sudah 64 orang yang berurusan masalah hukum dengan KPK ditahan. Tentu kita menyesali itu ya. Begitu juga yang lain-lain. Tetapi kita juga akhirnya melihat kenapa begini. Lalu banyak yang mengkritisi juga umpamanya undang-undang KPK yang baru. Ini menjadikan KPK tidak segaran dulu umpamanya dan sebagainya. Apalagi kasus di Tanjung Balai, salah seorang komisioner KPK justru menjadi semacam calon untuk menyelesaikan masalah korupsi yang itu menjadi heboh dan sorotan banyak pihak. Itu artinya maksud saya bahwa ini saling ya. Permasalahan di daerah itu ada kaitan dengan kebijakan pusat. Kalau kesannya bahwa daerah yang dipersalahkan, kita sebagai orang-orang yang dianggap representasi daerah di pusat, tentu akhirnya mencoba untuk melihatnya dari beragam sisi. Salah satu contoh lain yang paling masih hangat nih, pilkada sebenarnya tahun 2022 ada, 2023 ada, tapi diundur ke 2024. Maka akan banyak PLT yang itu oleh pusat. Artinya mana kebijakan daerah itu gitu. Ini dampaknya nggak sederhana, jangan dianggap ya terserah kami, jangan begitu. Walaupun ini keputusan memang antara pemerintah dengan DPR, DPD-nya itu Pak ya, nggak diajak bicara gitu. Kalau kita pengennya normal, sehingga dengan normal itu kita akan lebih mudah melakukan perbaikan. Contoh yang paling juga kita rasakan adalah terkait dengan COVID yang kita rasakan sampai sekarang. Umpamanya kita punya undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantinaan kesehatan. Di sana diatur dengan jelas tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Tapi kemudian, saya agak sedikit keras, kemudian yang kita lakukan adalah PPKM dan lain-lain. Yang itu dasarnya adalah instruksi Menteri Dalam Negeri yang mengerahkan sekian banyak
sumber daya, anggaran dan sebagainya. Ini bagaimana gitu? Sebagai pakar Pak Eko Prasojo dan juga profesional seperti Pak Robert di Ombudsman, tentu ini juga perlu kita kritisi gitu. Kenapa daerah seperti ini? Karena ternyata ambigunya dari pusat. Ada undang-undang karantina, kekarantinaan kesehatan yang jelas tanggung jawabnya. Ada di sana diatur hubungan pusat dan daerah, di mana tanggung jawab masing-masing. Tapi kita buat instruksi Menteri Dalam Negeri yang 3 kali 4 kali berubah-ubah itu dari kali ini itu dan sebagainya, yang tidak ada di undang-undang. Tapi kita kemudian diam, seolah-olah diam. Saya merasa kalau meributkan ini nanti masyarakat kritik kita. Kok bukan tolong masyarakat tapi meributkan masalah prosedur dan dasar hukum. Tapi kalau dibiarkan, ini kan ketidakdisiplinan juga yang dampaknya dengan dampak sederhana. Kata orang kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya kalau yang senior yang di atas melakukan pelanggaran atau paling tidak, katakanlah majalah Forum Keadilan mengatakan ini adalah alibi untuk melepaskan tanggung jawab. Nah kalau kita tidak bertanggung jawab, orang tua tidak bertanggung jawab, guru tidak bertanggung jawab, jangan salahkan anak dan murid bermasalah panjang. Nah kira-kira begitu ya. Nah jadi kemudian banyak hal-hal lain, umpamanya kita juga dialog dengan DPRD Kabupaten Kota tentang refocusing yang dibolehkan disebut dengan peraturan kepala daerah. Akhirnya galau mereka juga karena DPRD tidak dilibatkan dan sebagainya. Walaupun kita waktu itu mendorong dibuatlah bisa juga perda dan sebagainya. Jadi saya pikir ini masalah otonomi daerah satu hal yang menjadi concern kita. Betul bahwa persoalan terkait dengan politik dan sebagainya. Tapi tadi disebutkan juga menarik bantuan partai politik. Tapi DPD nggak dapat Pak. Jadi juga perlu kita urus. Representasi daerah kan kita 4 orang satu provinsi, kayaknya perlu juga lah bagaimana kita membina daerah tadi gitu. Nah ini juga hal-hal yang saya pikir perlu kita kaji. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari pandemi COVID ini untuk menata bersama negeri yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.